yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang mempunyai arti bila di depan kita sebagai guru harus bisa memberikan sebuah tauladan atau contoh yang baik. Yang kedua, ing madyo mangun karso, yang berarti bila kita berada di tengah sebagai guru, kita harus bisa memberikan semangat kepada anak didik kita. Dan yang ketiga, tut wuri handayani. Bila kita berada di belakang, kita sebagai guru harus memberikan dorongan kepada murid kita. Nah, Bapak Ibu hebat, tibalah kita pada pembahasan soal yang ada pada modul 1.1.A.8. Soal yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawaban saya, sebelum saya mengenal dan mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya itu mempunyai keyakinan bahwa yang pertama, proses pembelajaran masih berpusat kepada saya, yaitu kepada guru. Yang kedua, kegiatan pembelajaran itu hanya dilakukan di dalam kelas. Hanya ada sekali atau dua kali yang dilakukan di luar kelas. Yang ketiga, saya sering memaksa anak agar bisa memahami materi yang saya ajarkan. Karena saya pikir materi itu sangat mudah. Yang keempat, saya jarang menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, saya merasa kesulitan dengan kendala anak yang berkemampuan rendah. Sementara ia sudah di kelas 6, tetapi membaca pun masih kesulitan. Soal yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak sekali pemahaman yang telah saya dapatkan. Di antaranya yang pertama, pembelajaran harus melibatkan siswa atau berpusat kepada siswa, yaitu student center. Yang kedua, kegiatan pembelajaran harus dilakukan di luar kelas agar siswa lebih dekat dengan alam. Jadi maksudnya tidak harus di dalam kelas terus. Jadi harus sering kita selingi pembelajaran itu dilakukan di luar kelas. Selain siswa bisa dekat dengan alam, jadi siswa juga tidak merasa bosan dan akan merasakan suasana atau sensasi belajar yang baru. Yang ketiga, saya harus memahami dan memaklumi bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda. Dan untuk mengatasinya, guru perlu melakukan sebuah cara atau metode yang tepat seperti metode pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saya harus menerapkan model, metode, dan teknik pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Dan model ataupun metode yang saya gunakan itu juga harus disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan agar pembelajaran terasa lebih bermakna dan menyenangkan. Soal yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya untuk segera diterapkan ke kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya harus mengenal karakteristik dan mempelajari kebutuhan murid dalam belajar dan menjalin komunikasi yang baik. Itu harus saya lakukan terlebih dahulu.
Setelah saya mempelajari karakteristik dan mempelajari kebutuhan murid, kemudian saya akan ke langkah yang nomor 2, yaitu merancang pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, dalam setiap kegiatan pembelajaran, anak murid saya itu harus terlibat aktif. Dan yang keempat, pembelajaran tidak berfokus pada aspek kognitif saja, namun juga saya harus memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik juga. Selanjutnya, saya harus menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang mencerminkan bahwa pembelajaran itu harus bersifat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut murid, tetapi lebih ke menuntun murid. Ya, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pembaca, dan saya bersyukur karena bisa menyelesaikan ini. Mohon masukan, kritik, dan saran agar ke depannya saya bisa membuat tugas-tugas saya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, sebelum mengakhiri video ini, saya akan berpantun dulu ya Bapak Ibu. Mari dengarkan terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Bangka Selatan, singgah di Koba ke pantai Tanjung Berikat. Sahabat CGP, ayo kita terapkan trilogi pendidikan agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi di anggota masyarakat. Sekian pantun dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.